Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarah kitab Adabid Daris wal Mudarris Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata 32 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Terakhir sampai mana ya? Ayat. Hah? Ayat. Baik, saya. Qala rahimahullahu taala wa min adabihi al-hilm wal ana. Wa min adabihi al-hilm wal ana wa an takuna himmatuhu 'aliyatan fala yarda bil yasir ma'a imkanil katsir. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah al-hilmu wal ana. Al-hilmu itu apa? Kesabaran yang lebih besar lagi. Ya. Itu kabelnya nanti putus ketarik begitu. Pesanginya. Digeser ke sini bagus sedikit biar agak ketarik kabelnya. Taib, di antara adab adalah al-hilm. Al-hilm adalah menanggung rasa sakit, kemampuan untuk menanggung rasa sakit. Iya, itu al-hilm. Jadi al-hilm lebih dalam lagi dari kesabaran. Iya. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu ada banyak hal yang menyakitkan yang akan dialami oleh seorang. Ada banyak hal. Kurang tidur, kurang makan, ya. Kurang tidur, kurang makan. Kemudian kadang kesulitan untuk memahami, kesulitan untuk menghafal, sudah stres, ya, kadang banyak, pokoknya ada banyak hal. Belum lagi interaksi dengan gurunya, interaksi dengan sesama kawannya, ya, interaksi dengan sesama kawannya, yang kadang, yang tidak jarang itu melahirkan hal yang tidak mengenakan. Kadang clash dengan gurunya, ya, atau clash dengan temannya. Itu semua hal sudah menjadi sudah menjadi sunnatullah, kalau kita katakan seperti itu. Ya. Jangankan hidup di dalam pesantren ataupun di satu tempat yang terisolir seperti itu, dia hidup di kehidupan bermasyarakat luar saja pasti ada masalah. Ya. Dia hidup di masyarakat luar saja, yakni bukan di pesantren, pasti ada masalah, ada musuh atau ada clash dengan orang dan semacamnya. Ya, maka tidak jauh berbeda dengan di lingkungan yang terisolir semacam pesantren atau yang semacamnya, pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ketika dia mengalami seperti itu, di situlah dibutuhkan hilm, kesabaran. Di situlah dia butuh bersabar, menanggung semua rasa sakit, semua beban yang mengenai dirinya. Kenapa? Ya, karena dia tahu bahwa kalau dia berhenti di situ gara-gara itu, dia tidak akan berhasil selama-lamanya. Kalau dia keluar dari pesantren karena clash dengan orang, di luar pesantren dia akan clash juga dengan orang, ya kan? Dia akan clash juga dengan orang. Tidak akan mungkin tidak ada masalah dengan orang lain, pasti akan ada. Tapi disinilah dibutuhkan dia bersabar untuk menanggung rasa laparnya, rasa ngantuknya dan seterusnya dengan aturan-aturan yang ada. Karena dia tahu bahwa semua ini ada maslahat yang besar di baliknya, ada kebaikan yang besar di ujung perjalanannya, maka dia dia bersabar. Nah, kalau dia tidak bersabar di satu tempat, maka dia tidak akan bersabar di tempat yang lain pula. Iya. Sebagian orang mengatakan, saya tidak mau belajar kalau di sini, saya mau belajar di luar negeri misalnya, lebih enak, lebih ini dan seterusnya. Tapi kalau dalam negeri saja kamu tidak mampu bertahan, jangan berharap mau bertahan di luar negeri yang lebih jauh, ya. Nah, kalau kamu tidak bisa bersabar di satu tempat, lantas pindah ke tempat lain, maka hasil yang sama akan kamu peroleh.
hasil yang sama akan kamu peroleh pasti. Ya, dikarenakan masalah yang dihadapi itu semuanya sama saja. Kalau kamu tidak bisa berhasil di satu tempat, jangan harapkan berhasil di tempat yang lain. Kamu harus bersabar. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal ana pelan-pelan, ya, tidak tergesa-gesa. Jangan membabi buta dalam belajar. Saya mau langsung belajar semuanya. Ya, langsung ambil beberapa mata pelajaran misalnya, padahal dia tidak mampu. Nah, atau misalnya levelnya belum di situ, dia langsung memaksakan ikut ke level yang lebih tinggi, ya, padahal dia masih di bawah. Pelan-pelan, ilmu itu sedikit demi sedikit. Menghafal juga seperti itu. Jangan mumpung lagi segar-segarnya, lagi gampang-gampang masuknya, langsung mengambil banyak hafalan. Nggak bisa, karena likulli syarratin fatrah, kata Nabi SAW. Semua masa semangat akan ada masa futurna. Wah, ada masa futurnya. Nah, ketika dia futur, ya sudah. Kalau dia terlalu semangat di awal, menghafal langsung banyak, mumpung dia bisa, mumpung dia ini. Nah, ya sampai sini. Maka ilmu itu diambil sedikit demi sedikit, qatra dengan qatra, ya, setetes demi setetes. Nah, setetes demi setetes, ya, diambil sedikit demi sedikit. Innamal ilmu ala mamarril ayyami wal layali, kata para ulama. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit seiring dengan perjalanan siang dan malam. Perjalanan siang dan malam. Nah, kata beliau rahimahullah, wa antakuna himmatuhu aliyatan, hendaknya dia punya semangat yang tinggi. Karena perjalanan menuntut ilmu ini perjalanan yang panjang, ya, atau perjalanan yang berat. Tidak akan bisa didapatkan ujungnya, tidak akan berhasil sampai ke ujungnya kecuali mereka yang memiliki himmah yang aliyah, ya, himmah yang tinggi. Ya. Kata seorang penyair, kun rajulan rijluhu fis sara atau rijluhu fis sara wa hammatu himmatihi fis suraya. Ya. Jadilah rajul rijluhu fis sara, ya, kakinya di tanah, menapak di tanah. Jadilah laki-laki yang kakinya menapak di tanah tapi himmahnya menggantung di bintang yang paling tinggi, suraya. Dibutuhkan himmah yang luar biasa. Dia harus punya target dalam belajar. Seorang kalau tidak punya target, tidak punya semangat. Saya masuk di pesantren, belajar saja sampai selesai, nggak tahu mau jadi apa, ya. Nah, apa yang saya mau raih di sini? Harus punya target. Saya harus sampai di titik ini. Saya harus sampai di titik ini. Dia berikan titik-titik aman dari targetnya. Untuk sekarang target saya sampai sini dulu. Jangan langsung target akhirnya, karena panjang. Target untuk tahun ini sampai sini tok dulu. Kalau dia capai, maka itu akan menambah semangatnya untuk membuat titik aman berikutnya. Saya sudah sampai di sini, saya pasang lagi target yang lebih tinggi. Ya. Tahun ini saya selesaikan hafalan ini tok saja. Ini apa? Ini saja. Ya. Jangan langsung mau dihafal semua, sedikit ini saja. Setelah sampai semuanya, tahun depan pasang lagi target hafalan baru. Tahun ini saya harus selesaikan ini dan ini. Ya. Seorang yang punya target akan memiliki himmah. Karena apa? Karena ada hal yang ingin dia raih. Ibarat kita kalau perjalanan, kalau tujuan sudah dekat kita semakin semangat, kan begitu. Kalau dari awal masih jauh kita masih jauh, akhirnya lambat jalannya. Tapi kalau sudah dekat, itu menambah semangat seorang. Karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man istaqala tariq dha'ufa fil mashi. Man istaqala tariq dha'ufa fil mashi. Siapa yang menganggap jalannya itu panjang, masih jauh, dia akan lemah dalam berjalan. Tapi kalau sudah dekat tujuannya, jalannya sudah dekat, dia akan segera bersemangat. Karena itulah berikan target yang realistis saja yang bisa dicapai, jangan target yang muluk-muluk, yang bisa diraih, ya, yang bisa diraih supaya cepat, dekat jaraknya. Nanti setelah sampai baru tentukan jarak berikutnya, tujuan berikutnya. Fala yarda bil yasiri ma'a imkanil katsir. Jangan dia merasa zuhud, ya, merasa sudah cukup dengan yang sedikit kalau dia bisa mendapatkan yang banyak. Oh, saya gini saja, ya, saya yang penting sudah bisa ini saja, sudah syukur-syukur, ya, saya kalau sudah bisa hafal ini syukur, ini saja cukuplah. Enggak,
Kalau dia bisa lebih, kenapa dia apa? Kenapa dia merasa cukup dengan yang sedikit? Disinilah seorang itu dalam ilmu lah seorang seharusnya punya prinsip orang kaya, prinsipnya orang-orang kaya. Ya. Yakni apa? Menggunakan potensi yang sedikit seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ya. Semaksimal mungkin dia dapatkan, ya, sebagaimana kalau uang orang semangat, pokoknya dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini dia digunakan, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan ridho dengan yang sedikit. Jangan merasa cukup dengan yang sedikit. Dalam hal ini hendaknya dia memandang ilmu itu sebagai fadlun minallah, keutamaan dari Allah, sama seperti keutamaan Allah yang lainnya. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa cukup dari keutamaan Allah, tidak pernah. Ya, tidak pernah ada seorang mengatakan, ya Allah saya sudah cukup mendapatkan keutamaanmu, saya tidak mau lagi. Enggak seperti itu. Orang Muslim kalau dia menganggap sesuatu itu anugerah dari Allah Ta'ala kepadanya, maka dia pengen minta tambah lagi kepada Allah, bukan karena sekedar ingin memperbanyak, tapi karena dia ingin mendapatkan keridhaan fadlu minallah lebih banyak lagi. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub sebelum beliau sakit adalah termasuk nabi yang sangat kaya. Nabi yang sangat kaya. Suatu ketika beliau mandi di sungai, kemudian mendapati seekor belalang yang diciptakan oleh Allah dari emas. Ya, ada belalang dari emas. Ya. Kalau beliau sudah kaya, maka dikejar belalang tersebut oleh Nabi Ayub alaihissalam sampai dia dapat. Akhirnya dapat belalangnya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu masih mengejar belalang emas ini? Kekayaanmu itu sudah banyak, yang mana yang seperti itu ya? Hartamu di rumah sudah banyak, ngapain lagi kayak orang mau pingin harta gitu ya? Kenapa masih ngotot mengejar ini belalang emas? Padahal di rumah kamu sudah kaya raya. Kata Nabi Ayub alaihissalam, la ghina bi an fadlik atau an rahmatik, atau yang semakna dengannya. Saya tidak pernah merasa cukup dari keutamaanmu ya Allah. Jadi beliau mau melihat harta ini sebagai keutamaan dari Allah, fadlu minallah, dan beliau tidak pernah merasa cukup dari fadlu minallah. Ilmu juga demikian. Seorang kalau mendapatkan ilmu, sudah menghafal ini, ayo fadlu minallah. Ya. Maka jangan dia merasa cukup dengan hafalan yang ada. Dia sudah paham buku ini, menyelesaikan buku ini dengan tentunya pemahaman, ya. Tentunya dengan pemahaman, maka ya, jangan dia mengatakan sudah cukup, tapi lanjut ke tahap berikutnya. Karena ini adalah fadlu minallah, jangan dia merasa cukup dengan fadl yang sudah ada. Dia minta fadl tambahan lagi dari Allah Ta'ala berupa ilmu. Nah, dan orang yang merasa cukup dengan ilmu yang sedikit, itu terkesan orang yang sudah tidak butuh dengan fadlu minallah. Ini saja saya. Ya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa alla yusawwifa fi ishtighalihi wa la yuakhira tahsil faidatin wa in qallat idza tamakkana minha li'anna lit-ta'khiri afat. Jangan dia mentaswif kesibukannya dalam menuntut ilmu, jangan dia mentaswif. Apa itu taswif? Ya, mengatakan saufa, nanti saya kerja. Jangan diundur-undur pekerjaan menuntut ilmu. Kalau menghafal sekarang, menulis sekarang, membaca sekarang, memahami sekarang, meroja sekarang. Kalau mau menulis, kerjakan sekarang. Jangan dikatakan nanti, Bi. Ya, nanti saya kerja, nanti sebentar, besok, pekan depan baru saya kerja. Atau saya lakukan ini, pekan depan saya baru mulai menghafal. Jangan. Ya. Apa-apa yang bisa dikerjakan saat itu, kerjakan saat itu. Jangan dia mentaswif urusannya dalam menuntut ilmu, dan jangan dia mengundurkan untuk mendapatkan faidah sekecil apapun selama memungkinkan. Misalnya di tengah-tengah pelajaran dia mendapatkan hal yang baru dari gurunya, dia bilang sebentar saya catat, saya masih ingat di kepala saya ini, sebentar habis pelajaran baru saya catat. Ini jangan. Dapatkan sekarang, tulis saat itu. Tulis saat itu. Tentunya selama tidak mengganggu pelajarannya, tidak mengganggu konsentrasi. Ya. Misalnya dia menulisnya ketika gurunya sementara diam, dia tulis. Ya. Jelas ya? Karena al-hifdzu khawan, ini sudah menjadi sunnatullah. Ya. Hafalan itu mengkhianat. Kita kira kita tahu, kita hafal,
besok pekan depan hilang. Itu pasti. Karena itulah di fase-fase awal menuntut ilmu jangan zuhud untuk menulis. Biar yang sudah ditahu, sudah pernah dengar, tulis. Selama belum pernah ada tulisan, kita belum punya data tulisannya, tulis. Jangan mengandalkan hafalan. Ini sudah berapa kali berulang saya sudah tahu, tapi tidak tertulis. Itu tunggu aja pekan depan, bulan depan, tahun depan hilang itu. Ya. Tapi kalau dia sudah pernah tulis, dia bisa merujuk ke situ. Udah sampai sini, dia bisa merujuk. Jangan percaya dengan hafalan. Ya. Maka jangan dia mengundurkan untuk mencatat suatu faidah sekecil apapun selama memungkinkan. Kalau dia mampu melakukannya. Ya. Ada perkara yang belum dia tahu, baru dia dengar saat itu, tulis di waktu-waktu ketika gurunya misalnya lagi break, ya, sementara menulis di papan tulis saat itu juga. Jangan biarkan tinggal di kepala. Kalaupun misalnya dia mau jaga di kepalanya sampai majelis berakhir, setelah majelis berakhir langsung tulis. Itu pun kalau dengan syarat tidak mengganggu konsentrasinya. Kalau dia jaga-jaga terus di pikirannya sampai dia ulang-ulang terus sampai tidak fokus dengan penjelasan sekarang yang ada, jangan dilakukan seperti itu. Itu juga hal yang terkadang buruk. Ya. Ada seorang karena kurang bagus, misalnya dia mendengarkan faedah dari guru, dia nulis. Tapi ketika dia nulis dia tidak bisa multitasking. Bagaimana itu? Dia kalau nulis fokus otaknya di sini. Ini tidak ada di sini. Gurunya menjelaskan di atas, sebenarnya masuk sudah karena dia fokus nulis. Ini juga hal yang salah. Sudah sampai sini hal yang salah. Kalau dia bisa multitasking, alhamdulillah. Dan tangannya jalan, otaknya mendengarkan penjelasan guru, tetap bisa menangkap, bagus. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa multitasking, dia kalau nulis tidak bisa dengar apa-apa di luar, sekedar masuk tapi tidak bisa nangkap, jangan dia tulis saat itu. Sudah sampai sini, fokus dengan penjelasan. Dan ini termasuk hal yang kurang bagus dalam menuntut ilmu. Ketika seorang murid fokus untuk menulis dan dia melalaikan penjelasan yang sedang dijelaskan, ini tidak dibenarkan. Ya, ini tentunya dalam makom diraya, ya. Dalam makom diraya, kalau makam riwayah kan tidak apa-apa. Tapi dalam makan diraya tidak boleh, jangan seperti itu. Nah, jadi jangan dia zuhud untuk menulis. Dia tulis apapun yang sudah dia tahu, selama dia belum punya datanya, ditulis. Dia harus punya data untuk semua hal yang dia tahu. Karena itu suatu saat bisa hilang. Ya, jangan saya sudah hafal berkali-kali ini sudah tidak perlu ditulis. Nggak boleh. Jelas? Jangan seperti itu. Kemudian kata beliau, li'anna ta'khir afat. Karena kapan dia undurkan akan banyak afat. Sebentar baru dia tulis, dia sudah lupa. Dia sudah lupa. Nah. Atau bahkan mungkin dia tidak pernah ingat ada faedah seperti itu. Apa tadi yang dikatakan oleh guru? Saya lupa. Kapan? Oh, kemarin. Kenapa tidak dicatat dari kemarin? Kenapa baru hari ini? Kemarin lupa. Jadi afatnya orang mengundurkan itu banyak. Kesibukan dan seterusnya. Kata beliau, wala yuhammil nafsahu ma la tufiqu makhafatal malal. Namun ingat, jangan dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Khawatir nanti cepat dia bosan. Khawatir dia cepat bosan. Jangan mempelajari ilmu yang kamu belum mampu di situ. Di level yang berbeda dengan kamu sekarang. Jangan juga menghafal banyak, ya. Terlalu banyak hafalannya sehingga membuat kamu jenuh. Memang sekarang lagi kuat-kuatnya hafalanmu, lagi bagus-bagusnya, ya. Kamu ambil satu lembar timbal balik untuk menghafal misalnya. Tapi itu pas semangat saja. Kalau sudah kurang semangat, itu akan berkurang. Nah, ketika kamu kurangi, sudah. Biasanya satu lembar sekarang berkurang jadi satu halaman tok. Akhirnya jadi malas. Dia terkesan melanggar aturan dia sendiri. Dia terkesan melanggar ketetapan yang dia tetapkan sendiri. Jadinya malas akhirnya. Karena itulah seorang dalam membuat target, bikin target yang paling mudah dijangkau. Yakni dalam kondisi sakit, dalam kondisi bosan, dia tetap melakukannya. Misalnya secara kemampuan, dia bisa menghafal satu lembar timbal balik secara kemampuan. Secara kemampuan dia bisa menghafal satu lembar timbal balik sehari. Tapi ketika dia lagi jenuh, bosan, lagi sakit, paling cuman seperempat halaman, seperdua halaman misalnya, atau mungkin seperempat. Maka kita bilang, pakai target itu, target yang paling ringan kamu pakai. Biar kamu pas semangat-semangatnya, jangan pakai target seperdua halaman saja kamu hafal setiap hari.
Kenapa? Karena semangat kamu itu tidak bertahan begitu terus, akan tiba saatnya kamu bosan. Dan kalau kamu bosan, kamu sudah terbiasa dengan target sedikit, kamu tetap tidak tinggalkan itu, karena kan sedikit. Ya. Karena yang penting dalam menghafal itu adalah rutin, bukan banyak. Rutin bukan banyak. Contoh saja ya, ini sebenarnya membutuhkan himmah, yang penting himmah. Alfiyah, kumpulan bait syair yang totalnya 1000 bait syair. Alfiyah, dalam banyak ilmu ada alfiyah dalam nahwu, ada alfiyah dalam mustalah, ya, ada alfiyah dalam sirah, ada alfiyah dalam fikih, ya. 1000 bait itu 1000 berarti 1000 satu hari, 1000 hari. 1000 hari berapa itu? Hah? Enggak sampai 3 tahun kan? Iya. 1 tahun berapa? 300. Iya. 165. Enggak sampai 3 tahun. Iya. Enggak sampai 3 tahun, 2 tahun lebih. Iya. 2 tahun setengah lebih lah. Ini 2 tahun kalau dia hafal, misalnya dia sudah punya basic. Ya, sampai sini 2 tahun dia hafalkan. Ini 1 bait 1 hari ya. Kalau antum kumpulkan 3 alfiyah. Alfiyah dalam hadis Al-Iraqi, alfiyah dalam nahwu Ibnu Malik, kemudian satu lagi alfiyah dalam fikih misalnya. 1 hari antum bait dapat 3 anu saja, 3 bait syair saja 1 hari. 3 bait syair, 24 jam itu. Ya. Lah sampai sini dalam waktu 2,5 tahun antum kuasai banyak ilmu. Karena ilmu itu adalah yang dihafal, bukan yang ditulis. Lah sampai sini. Maka sebenarnya butuh sabar saja. Nah, Al-Quran 6 ribuan ayat, berarti berapa? Satu hari 1 ayat, alif lam mim sudah hari ini, misalnya kan? Iya. Itu cuma butuh 6 tahun kan? Udah sampai 6 tahun. Ya 6 tahun lah. Ini kalau 1 hari 1 ayat, kan gitu 6 tahun mau bersabar bisa hafal Quran selesai. Tapi sebenarnya Al-Quran itu hafalan dalam agama itu mudah semuanya. Cuman memang yang sulit itu karena memandang 1000. Wah, banyak sekali. Ini yang saya katakan tadi. Kalau dari awal dia sudah pandang jauh perjalanannya, malas dia lakukan. 1000, bisa nggak ya? Gitu. Iya. Kalau dari awal dia bilang 1000 bait, jauh sekali ke depan. Dari awal dia sudah malas. Kenapa? Dari awal dia sudah memandang apa? Panjang perjalanan. Sudah sampai sini. Yang kedua, dia tidak punya himmah. 1000, panjang. Kalau dia masih punya himmah kan masih jalan dia. Tapi ke 1000 enggak usah, saya enggak usah itu. Kalau masih punya himmah, dia mulai jalan sedikit demi sedikit. Walaupun berat tapi dia punya himmah, semangat. Dan yang ketiga, sabar, continue. Ini 3 hal. Ya, 3 hal. Karena semua mutun itu dirancang untuk dihafal. Buku-buku itu, buku muatan ringkas dirancang oleh para ulama untuk dihafal. Karena itulah buku-buku yang panjang itu bukan buku hafalan. Mau hafal ya buku-buku mutun yang ringkas memang sudah dirancang supaya mudah dihafal, tinggal kita mulai menghafal dikit demi sedikit. Jelas sampai sini? Nah, maka jangan ketika dia menghafal berikan target yang paling sedikit, yang realistis saja. Dia mau hafal tadi 3 alfiyat dalam 1 tahun, dalam 3 tahun, 2 tahun lebih, sudah masing-masing 1 bait 1 hari. 1 hari loh, itu 24 jam bisa dapat 1 hari 1, bisa 3 bait 1 hari bisa dapat 3 bait dong. Tentunya ini semua setelah punya basic bahasa Arab ya. Ya, orang kalau sudah bisa bahasa Arab lebih mudah menghafal, tentunya bisa menghafal Quran, tentunya dibantu dengan hafalan Quran. Hafalan Quran kalau misalnya alhamdulillah ya kita punya target untuk menghafal, tapi setidaknya tujuan menghafal Quran itu mempermudah yang lain. Ya, dan ini mujarrab. Orang kalau mencoba menghafal ilmu lain tanpa menghafal Quran akan berat. Tidak akan mudah. Maka suatu kebodohan kalau seorang itu meninggalkan hafalan Quran dengan beralasan saya mau fokus menghafalkan matan ini matan itu. Itu kesalahan besar. Al-Quran, menghafal Quran selain membantu kita tentunya menghafal Quran, orang menghafal Quran membantu dia menghafal ilmu-ilmu yang lain. Lebih mudah menghafal ilmu lain kalau Al-Quran dia hafal. Kenapa? Allah akan berikan bantuan kepadanya. Kalau kamu menghafalkan kalam Allah, Allah akan memberikan kepadamu bantuan untuk menghafalkan kalam manusia, ucapan manusia. Kalau menghafalkan ucapan Allah, Allah akan berikan kepada kamu, membantu kamu untuk menghafal ucapan manusia. Ya kan? Maka menghafal Quran
Bagaimanapun banyaknya hafalan kamu disuruh menghafal oleh guru, jangan tinggalkan hafal Quran walaupun sedikit. Walaupun itu ya konsep karena banyak hafalan, oke. Kecuali kalau tahfiz ya, kalau tahfiz memang tahfiz kan seperti targetnya. Ya, kita kan bukan tahfiz. Kalau banyak hafalan di depan dia, jangan tinggalkan hafalan Quran. Mungkin dia akan kurangi porsi hafalan Qurannya karena banyak hafalan umum. Mungkin dia akan kurangi, tapi jangan tinggalkan, tidak boleh. Ini apa namanya? Baterainya kita untuk menghafal. Baterai kita menghafal adalah menghafal Quran. Jangan tinggalkan. Nah, mulai dengan target yang kecil, jangan terlalu melihat, jangan lihat 1000 bait misalnya. Ini berapa lembar buku matan ini? Jangan lihat itunya. Mulai jalan saya dulu, sedikit demi sedikit. Ilmu itu diperoleh sedikit demi sedikit. Nah, dan begitu jalannya para ulama terdahulu. Tidak usah ambil jalan dari lagi jalan kompas. Itu sudah jalan paling pendek itu. Dari jalan kompas, dari metode baru, nggak ada jalan baru. Sudah ada. Sudah ribuan jutaan orang ulama, miliaran mereka ya. Nah, menapaki jalan ini dan mereka berhasil. Maka harus bersabar saja dan percaya. Tentunya minta tolong kepada Allah Taala. Wa idza jaa majlisa ustadhihi falam yajidhu intadhar wa la yufawwid darsahu. Kalau dia datang ke majelis ustadznya tapi ustadznya belum datang atau tidak ada, dia tunggu. Jangan sampai dia ketinggalan pelajaran. Ya. Selama ustadznya mengatakan tidak ada konfirmasi bahwa tidak mengisi, dia tunggu dalam majelis. Sudah kita sebutkan bahwa di antara adab adalah apa? Standby di kelas sebelum guru datang. Bukan guru datang baru datang semua. Ya. Itu termasuk hal yang minim adab dan mempengaruhi keberkahan ilmunya. Kalau seorang tidak beradab dalam menuntut ilmu, maka keberkahan ilmunya bisa berkurang. Nah, maka dia tunggu dan jangan sampai dia luput pelajarannya, yakni terlambat pelajarannya. Wa idza wajadahu na'iman la yasta'dinu alaihi bal yasbir hatta yastayqid aw yansarif. Kalau dia mendapati gurunya tidur, ini kan di zaman dulu itu murid mendatangi guru. Tidak seperti sekarang ada pesantren orang ngumpul itu, enggak. Di zaman dahulu di mana-mana itu murid yang datang ke rumah gurunya. Termasuk di zamannya beliau di sini. Zaman-zaman itu mereka yang datang ke rumah guru. Kalau dia mendapati gurunya sedang tidur, jangan minta izin. Ya. Permisi, ya. Setelah dia bilang ke orang rumahnya misalnya, tolong diberitahu ustadznya sekarang jadwal pelajaran. Ya. Katanya orang sedang tidur. Sudah, kalau dia tidak sedang tidur, maka la yasta'dzin alaihi, jangan minta izin. Jangan mengganggu waktu istirahatnya. Nah, tapi apa yang dilakukan? Dia sabar sampai gurunya bangun atau dia pulang saja. Kalau dia sudah terlalu menunggu belum bangun, pulang. Jangan dia ngotot untuk bertemu. Apalagi di zaman-zaman rihla kan gitu. Saya datang berpuluh-puluh kilo dari negeri saya ke ini mau ketemu. Tolong waktu saya sebentar, tolong dibangunkan. Oh enggak. Mungkin kamu kalau dia bangun mungkin kamu akan dapatkan ilmu, tapi keberkahan kamu enggak dapat. Ya, apa gunanya? Ini dipraktekkan dari zaman dahulu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Ketika beliau melihat orang di masjid itu yang berzikir itu, datang ke rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud untuk menanyakan masalah itu. Ketika sampai di rumah Ibnu Mas'ud, sudah ada beberapa tabi'in yang duduk di situ. Ada tabi'in yang lain yang sudah duduk di depannya Ibnu Mas'ud. Kata Abu Musa al-Asy'ari, padahal sama-sama sahabat Nabi ini. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Tapi kan Ibnu Mas'ud lebih berilmu dibandingkan Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Mas'ud ulamanya sahabat. Kata Abu Musa, hal kharaja alaikum Abu Abdurrahman? Apakah Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud sudah keluar dari rumahnya? Katanya belum. Apa dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Duduk diam juga bersama orang-orang itu di depan pintunya Ibnu Mas'ud. Tidak ketuk-ketuk, enggak. Nunggu di depan pintu sampai Ibnu Mas'ud keluar. Begitulah adab para sahabat memperlakukan sahabat lain yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Nah, kata beliau rahimahullah, wal ahsan as-sabru kama kana as-salafu yaf'alun. Ya, dia punya dua opsi. Kalau gurunya masih tidur belum bangun-bangun, maka dia punya opsi menunggu atau pergi pulang. Kata beliau yang paling bagus adalah menunggu, sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Ini seperti contohnya Abdullah bin Abu Musa al-Asy'ari yang disebutkan tadi.
Dan ada banyak kisah seperti itu. Wa yanbaghi an yaghtanima at-tahsila fi waqtil faraghi wan nashati wa hal asy-syabab wa quwwatil badani wa nabahatil khafiri wa qillatis syawaghili. Kata beliau rahimahullahu taala, hendaknya dia memaksimalkan waktunya untuk memaksimalkan dirinya untuk mendapatkan ilmu di waktu-waktu kosongnya, waktu semangatnya, ketika dia masih muda, ketika badannya masih kuat, ya, ketika pikirannya masih hafalannya masih bagus dan kesibukannya masih kurang. Manfaatkan semua itu. Saya masih di level bawah, pelajaran saya masih kurang, masih banyak waktu kosong saya. Gunakan waktu kosong itu untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, ya. Kenapa? Pelajaran saya masih sedikit. Nanti di level berikutnya pelajaran semakin banyak. Ketika kamu masih sedikit pelajaranmu, gunakan waktu kosong untuk mempersiapkan diri ke level berikutnya. Ketika sedang semangat-semangatnya, ayo, ya, maksimalkan. Ketika masih muda, gunakan waktu sebaik-baiknya. Fisiknya masih kuat, hafalannya masih bagus, kesibukannya masih kurang karena kerjanya cuma belajar, makan, tidur, itu, ya kan? Masih kurang. Tidak ada interaksi dengan masyarakat luar. Belum ada interaksi dengan kehidupan bermasyarakat, ya, dengan pasangan, dengan anak, belum ada. Maksimalkan semua itu. Qabla awaridil baqalati wartifa'il manzilah, sebelum datangnya apa? Hal-hal yang bisa menghalangi, yang bisa merusak, dan sebelum datangnya kedudukan yang tinggi. Kapan kalau dia sudah mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, sulit sudah bagi dia untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan nanti banyak kesibukan baru mau belajar. Waktu kosong dipakai untuk belajar. Ketika sibuk, ya sibuk. Ketika kosong gunakan. Jangan nanti tua baru mau belajar, masih muda mumpung. Ya. Nanti sudah tua baru belajar. Jangan ketika sakit baru merasakan nikmatnya menuntut ilmu, atau merasakan menyesal dia, saya sakit selama ini saya tidak memanfaatkan, baru dia mau belajar pas sakit. Ya, dia bisa maksimal mumpung sehat. Ketika hafalannya sudah mulai lemah karena tidak pernah dipakai, jarang dipakai, baru dia mau mencoba. Ya. Ketika sudah banyak kesibukannya, sudah bekerja, sudah punya keluarga, baru mau belajar. Nggak dilarang, cuman kan kualitas ilmu yang didapatkan sudah berkurang, kuantitasnya juga sudah kurang. Kalau dia sudah banyak kesibukan keterkaitan dengan yang lain. Hafalan itu seperti pisau. Pisau kalau lama tidak digunakan berkarat. Hafalan juga sama. Karena itulah cara untuk kalau ada yang bertanya bagaimana cara menguatkan hafalan. Cara menguatkan hafalan adalah menghafal. Cara menguatkan hafalan adalah dengan menghafal, walaupun sedikit-sedikit. Karena itulah mengasah hafalan itu dengan sedikit-sedikit hafalannya. Jangan langsung menghafal yang banyak. Sedikit-sedikit. Iya. Nah, karena kapan dia sudah ada halangan-halangan seperti itu, atau sudah tinggi derajatnya di tengah orang, sudah diangkat di tengah orang, maka tidak ada lagi waktu yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Faqad qala Syafi'i rahimahullah, tafaqqah qabla an tar'as, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Belajarlah kamu sebelum engkau jadi kepala, yakni jadi ketua, jadi diangkat jadi tokoh, pimpinan dan seterusnya. Karena kapan kamu sudah jadi tokoh, maka tidak ada lagi jalan untuk belajar. Maksudnya sudah minim waktunya. Karena kamu sudah sibuk mengurusi orang, ya, maka waktunya sudah minim. Belum lagi kalau ada faktor kesombongan, ego, gengsi. Ya. Saya kan sudah dipanggil orang ustadz, masa saya belajar lagi? Egonya, gengsinya. Ya. Saya kan sudah jadi tokoh, masa saya harus datang lagi belajar ke majelis taklim dan seterusnya, atau ke belajar ini? Masa masalah lagi? Jelas ya? Baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya. Tafaqquhlah kalian, belajarlah ilmu agama sebelum kalian ditokohkan.
sebelum kalian ditokohkan. Nah, karena itulah seorang penuntut ilmu jangan terburu-buru untuk tampil. Dia belum punya ilmu yang memadai, kemudian dia maju ke depan, terjun dalam medan dakwah dan seterusnya. Jangan terburu-buru. Ya. Hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, senang untuk muncul di permukaan itu akan mematahkan punggungnya sendiri kalau dia belum siap. Kaifa yatiru wa lam yarish. Bagaimana mungkin burung itu bisa terbang dan dia belum punya sayap? Ibarat bagi seorang penuntut ilmu yang dia belum punya ilmu yang mumpuni kemudian terjun. Bersabar saja. Selama ada gurumu yang mengkafir itu, jangan buru-buru jangan terjun di situ. Tidak usah lah. Ya. Ada gurumu yang mengkafir, ada guru-guru kita yang mengkafir dakwah level Nusantara, yang nggak usah ngurus ke situ. Kamu di bawahnya saja. Biarkan mereka yang ngurus itu. Ada gurumu di level provinsi misalnya, ya biarkan mereka yang ngurus itu. Kamu di bawahnya saja. Ada gurumu mengurusi level kabupaten, biarkan dia ngurus. Kamu di bawahnya. Yani seumur hidup kamu berada di bawah orang lain, yani belajar dari seorang lebih baik dibandingkan kamu di atas dalam keadaan kamu belum siap. Seumur hidup menjadi murid seseorang yang belajar terus tidak keluar, ya, tidak meninggalkan gurunya terus, itu lebih baik dibandingkan dia keluar menonjol ke depan menjadi orang pertama dalam keadaan dia belum siap. Itu bunuh diri. Ya. Lihat Al-Muzani rahimahullahu taala, Al-Muzani, ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, Imam Al-Humaidi. Kapan mereka nampak muncul? Setelah meninggalnya guru mereka Syafi'i rahimahullah. Mereka mulazim dengan Syafi'i sampai meninggal. Tidak ada dibilang Syafi'i masih hidup dia keluar sendiri bikinin, tidak ada. Ya. Kapan mereka? Setelah Syafi'i meninggal rahimahullah. Demikian pula guru murid-muridnya Imam Malik, mereka mulazim dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu baru mau tidak mau ketika guru sudah meninggal, level di atasnya kosong, mau tidak mau mereka apa? Naik ke atas. Jadi tidak perlu naik ke level atas, tidak perlu kamu mengusahakan diri kamu naik ke level atas. Akan tiba saatnya kamu ada di level itu, akan tiba saatnya. Ya. Yang bermasalah adalah kalau kamu maksa naik ke level atas dan kamu belum siap. Nah, ini hal yang bermasalah. Ya. Apa kaidahnya? Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan hal itu. Karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kan bersahabat dengan Nabi SAW itu cuman berapa tahun terakhir? 3-4 tahun terakhir. Baru dia bergabung ke Madinah. Baru ke Madinah. Jadi beliau hanya belajar kepada Nabi Muhammad SAW hanya berapa tahun terakhir itu. Tahun-tahun terakhir bersama dengan Nabi SAW. Itu pun beliau cuma belajar pas di luar rumah. Ketika Nabi keluar rumah, Ibnu Abbas ikuti. Ketika Nabi SAW masuk rumah, Ibnu Abbas pulang. Sesekali beliau bermalam di rumahnya Maimunah, ya, bibi beliau untuk mengetahui kegiatan Nabi SAW dalam rumah, sebagaimana ma'ruf kisahnya. Setelah meninggal Nabi SAW, setelah Nabi SAW meninggal, dia Ibnu Abbas mengajak sebagian temannya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ayo kita belajar kepada para sahabatnya Rasulullah. Rasulullah SAW sudah meninggal, ayo kita belajar kepada sahabat beliau. Sudah sampai sini? Maka kata temannya ini, ajaban bika ya Ibnu Abbas, aneh kamu Ibnu Abbas, ngapain kamu capek-capek belajar, kita masih kecil. Ya, karena kan usianya masih muda sekali. Ibnu Abbas Nabi SAW meninggal, Ibnu Abbas masih belum sampai 20 tahun. Dan sampai sini masih muda. Ibnu Abbas, ngapain kamu belajar? Ya, kita ini masih kecil, kita ini masih muda. Ya, kalau masalah agama ini Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup,
Utsman, Ali, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud masih hidup. Ngapain kamu belajar? Kamu pikir kamu belajar terus umat akan butuh pada ilmumu? Ngapain dia butuh kamu? Sahabat Nabi masih hidup. Ya kan? Ya. Ini pikiran orang yang pikiran dari awal, saya belajar karena saya mau jadi pengajar. Enggak. Orang belajar itu untuk memperbaiki diri. Terserah ada orang mau belajar sama kau atau tidak. Orang butuh ilmu kamu atau tidak, tidak ada urusannya. Ya kan? Karena itulah orang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ini bisa orang belajar agama karena tujuan kampung saya ini butuh dai, maka saya harus belajar. Jelas seperti ini? Saya harus apa? Belajar. Ini niatnya sih tidak salah, mengangkat kebodohan dari orang. Cuman itu masalahnya, bagaimana kalau suatu saat dia sementara belajar dan di kampungnya sudah ada ustadznya kemudian belakangan, sudah ada yang mengajari. Ya. Orang di kampungnya tidak butuh lagi dengan ilmu dia. Kemungkinan dia akan berhenti karena tagihannya dari awal cuma untuk itu. Ya kan? Maka tidak ada urusannya kita mau nanti jadi ustadz atau tidak, mau jadi pengajar atau tidak, ada orang yang butuh ilmu kita atau tidak ada urusannya. Kita belajar itu untuk kepentingan pribadi, untuk kebaikan hati kita, kebaikan diri kita, kebaikan akhlak kita. Ya. Sampai kita meninggal kita bawa ilmu kita sendiri, kita tidak ajarkan sama orang, tidak ada orang butuh ilmu kita, tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah sama sekali. Nah, maka sahabat orang ini mengatakan, Ibnu Abbas, ngapain kamu belajar kepada sahabat Nabi? Kamu pikir orang akan butuh pada ilmu kamu sementara Abu Bakar, Umar masih hidup? Ibnu Abbas orang cerdas, anak kecil tapi cerdas dia. Ya, dia tidak pedulikan ucapan temannya, dia lanjut belajar. Beliau tidak sempat belajar kepada Abu Bakar Siddiq karena waktunya mepet. Abu Bakar Siddiq cuma hidup 2 tahun setelah Nabi SAW sampai meninggal. Itu pun beliau sibuk mengurus pemerintahan ketika itu, nggak sempat belajar tidak ada waktu yang cukup untuk belajar kepada Ibnu Abbas, kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah berapa tahun? Berapa tahun khalifahnya Umar? 10 tahun. Nah, di situ Ibnu Abbas punya waktu luang untuk menuntut ilmu. 10 tahun beliau belajar kepada Umar bin Khattab. Utsman juga ada tapi tidak terlalu banyak. Di zaman Ali bin Abi Thalib dia juga banyak mengambil Ibnu Abbas. Karena itulah Ibnu Abbas dikenal sebagai rawi atau periwayat ilmunya Umar dan Ali. Ya. Ibnu Abbas adalah periwayat ilmunya Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah. Apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya adalah sunnatullah. Manusia meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar 10 tahun meninggal, Utsman berapa tahun? 12 tahun meninggal, Ali 6 tahun lebih meninggal. Ya kan? Setelah sahabat Ibnu Mas'ud meninggal, sahabat-sahabat yang ini meninggal, Ibnu Abbas yang tadinya kecil ya tidak mungkin kecil-kecil terus, besar jadi pemuda. Ya kan? Jadi pemuda, jadi orang tua. Ya. Jadilah apa? Dia yang di atas. Dia sekarang menjadi ulamanya sahabat Ibnu Abbas. Jadi beliau tidak mengangkat diri tapi sudah sunatullah, yang kecil akan besar, yang besar jadi dewasa. Yang kamu anggap ustaz-ustaz ini akan meninggal pada nantinya, dan kamu sendiri otomatis akan naik ke posisi mereka tanpa kamu menginginkan. Maka tidak usah kamu dorong dirimu ke posisi mereka. Yang kamu harus lakukan sekarang, siapkan diri kamu karena suatu saat kamu akan berada di level mereka. Yani dalam artian dalam level tanggung jawab. Kamu nanti akan mengurusi umat. Maka jangan pikirkan umat sekarang, masih ada ustadzmu yang ngurus. Fokus kamu sekarang belajar saja. Fokus kamu sekarang belajar. Nggak usah pikirin kesesatan bidah yang tersebar di tengah masyarakat. Nggak usah pikirkan itu. Masih ada ustadzmu. Tugas kamu sekarang persiapkan diri karena nanti ustadzmu ya meninggal atau ada hal-hal yang lain. Kamu yang akan menempati posisi mereka, siap atau tidak siap. Nah, ya, kamu siap atau tidak siap? Kalau kamu tidak siap, celaka. Maka persiapkan dirimu sesegera mungkin. Ya, sedini mungkin. Maksimalkan. Ya, maka jangan tergesa-gesa. Santai saja. Ya, waktu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya tentunya akan membawa kamu pada posisi itu. Ya, siap maupun tidak siap, maka persiapkan diri dari sekarang. Ya, mumpung kamu belum ditanyai oleh orang, belum ditunjuk oleh orang, belum dipanggil ngisi ke sana kemari, persiapkan waktu semua. Gunakan waktu yang ada untuk
menambah ilmu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa ya'tani bi tashihi darsahu. Ini halaman 43 ya. Nah. Halaman 43 sekarang kan? Ya. Wa ya'tani bi tashihi darsahu alladhi yahfazuhu tashihan mutqina wa yukarriruhu marrat liyarsakha rusukhan mutaakkida thumma yura'ihi bihaythu la yazalu mahfuzan jayyida wal yudhakir bimahfuzatihi wal yadum al fikra fiha. Selanjutnya, hendaknya dia ya'tani memperhatikan dengan baik bitashihi darsahu, untuk memperbaiki pelajarannya. Ya. Memperbaiki bukan memperbaiki, tashih, membenarkan apa yang dia pelajari. Ya. Membenarkan apa yang dia pelajari, ya, berupa hafalannya, ya. Dia memperbaiki hafalannya secara mutqin. Memperbaiki hafalannya secara mutqin. Karena seorang tidak dianggap berilmu kecuali dia menghafal secara mutqin. La ilma illa bil hifdzi wa la hifdza illa bil itqan wa la itqana illa bil murajaah. La ilma illa bil hifdz, tidak dikatakan orang berilmu kalau dia tidak hafal. Apa hukumnya ini? Tunggu saya lihat catatan saya dulu. Belum. Kamu belum berilmu kalau belum hafal. Wa la hifdza illa bil itqan. Tidak ada yang namanya menghafal kalau belum mutqin. Apa itu mutqin? Dia bisa keluarkan hafalannya kapanpun dia mau, seperti membaca surah Al-Fatihah. Biar dia melamun, dia bisa keluarkan. Al-Fatihah kan begitu. Biar kita melamun, Al-Fatihah meluncur keluar dari mulut. Itu namanya mutqin. Bisa dikeluarkan kapan saja tanpa butuh persiapan. Kapan diminta langsung. Ya. Diminta ceramah dadakan dia bisa. Wa yukarriruhu marrat. Bagaimana caranya supaya mutqin? Dia mengulanginya berulang-ulang kali. Ya. Sebagian masyayikh menyebutkan ya setidaknya 20 kali dia ulang-ulangi. Jadi pertama proses dia menghafal dulu, menghafal. Bagaimana cara menghafal yang baik, yang benar? Sudah berlalu kemarin, pilih waktu-waktu senggang, pilih waktu-waktu sunyi. Jangan banyak keramaian. Ya. Di sini, di depan sini antum menghafal, banyak mobil lalu lalang, ya jangan. Ributnya mengganggu. Ini juga sama, jangan menghafal. Gunakan waktu, kalaupun mau menghafal siang-siang, di belakang sana menghadap ke sawah. Ya, menghadap sawah. Nah, menghadap ke dinding, maksud saya, menghadap ke dinding. Nah, atau malam, gunakan waktu untuk menghafal di malam hari. Kemudian hafal sedikit saja. Kalau sifatnya ucapan ya satu kalimat saja. Kalau syair satu bait syair, kalau Al-Quran misalnya satu ayat, atau tambah sedikit, tergantung kemampuan dia. Tapi jangan dia paksakan, dia ambil target yang sedikit. Ketika dia menghafal, sebelum dia menghafal, orang kalau menghafal jangan langsung menghafal. Nih hafal nih, oke saya hafal sekarang. Jangan. Sebelum menghafal, langkah yang pertama adalah membacanya dengan bacaan yang benar. Perbaiki dulu cara bacanya. Jangan menghafal Quran kalau bacanya masih belepotan bacanya. Jangan juga menghafal bait syair kalau bacaan bait syairnya masih ada yang salah. Ya, masih ada yang salah. Jangan menghafal materi buku kalau masih salah cara bacanya. Perbaiki dulu cara membaca. Sampai sini. Dan gunakan semua potensi. Misalnya, kamu baca dulu. Ketika kamu baca, jangan dulu berusaha menghafal. Kan ada orang kalau menghafal, ketika dia baca langsung dia mau masukkan, dihafalkan. Jangan dulu, enggak usah dulu. Jelas? Jangan langsung mau mencoba menghafal, jangan dulu. Langkah yang pertama adalah dia baca saja tanpa mencoba menghafal. Memang ini makan waktu. Awal-awal makan waktu, tapi kalau sudah terbiasa lebih ringan. Jelas? Jadi dia baca seperti ini, dia baca sambil dia lihat. Jangan baru sedikit tutup. Sedikit, jangan. Ya, dia lihat dulu. Apa gunanya ini?
Ini gunanya untuk membuat lidah menghafal dan mata menghafal. Karena mata juga punya memori, punya ingatan. Lidah juga punya ingatan. Ya, sampai sini. Antum pernah mengalami sesuatu kalau sudah sangat hafal, biar pikiran kemana-mana, lidah masih keluar, ya kan? Kayak orang baca Al-Fatihah dalam sholat, biar menghayal mulutnya bisa Al-Fatihah, ya tidak? Kenapa? Karena lidah ini punya memori. Lidahnya sudah terbiasa membaca Al-Fatihah tiap hari, lidahnya bisa jalan sendiri. Ya? Antum pernah melihat pemandangan atau melihat suatu kejadian, kemudian antum disuruh tutup mata, kemudian bayangkan, bisa? Bisa. Berarti mata juga punya memori. Maka tujuannya adalah ketika antum menghafal, di sini dua yang bermain. Mata menghafal itu. Ini kalau saya baca seperti ini, ya kalimat wa ya'tani bi tashihi darsihi alladhi yahfazuhu tashihan mutqina. Saya lihat baik-baik, perhatikan. Saya lihat, kemudian saya punya mata, ini kata-kata ini muncul di sini. Ya tidak muncul. Iya. Biar tulisan bahasa Indonesia tentang apa namanya fikih, tentang adab, tentang sirah, tentang apa, kalau kita baca terus kita punya mata, itu tulisan masih tertulis. Kenapa? Karena dihafal oleh mata. Tapi ingat, itu hanya akan sebentar lagi kan hilang, itu bayangan-bayangan hilang. Makanya butuh dimantapkan dengan apa, banyak dengan melihatnya dengan baik, lama dilihat, diulang. Jadi ketika dibaca jangan kerjakan otak dulu, otak belakangan, jangan dulu menghafal. Tugas kita sekarang baca dengan benar dan dilihat dengan mata, dilihat baik-baik. Makanya kurang bagus menghafal itu dengan buku yang tulisan kecil, ya, kurang bagus. Ya. Sudah sampai sini, kurang bagus menghafal. Al-Quran bagusnya yang besar. Kalau kecil susah dimunculkan, oh kecil sekali gitu. Tapi kalau besar kan itu lakukannya itu bisa muncul kelihatan di pikiran kita kalau kita punya mata, bisa. Ya. Nah, dia misalnya baca 20 kali sambil dilihat saja, jangan menghafal, jangan sekali-kali menghafal dulu, jangan dulu menghafal. Baca saja dulu dan lihat. Makanya supaya mudah kalau kita punya mata mudah muncul, jangan terlalu banyak, jangan satu paragraf mau dihafal. Ya, kalau satu ayat kan pendek muncul. Kalau satu ayatnya itu panjang, satu baris saja dulu. Nah, baik. Anggaplah dia baca 20 kali. 20 kali sambil dia perhatikan. Dan perhatikan bukunya diangkat begini nih. Al-Qur'annya diangkat, jangan dia nunduk begini. Kalau dia nunduk itu otaknya tidak bagus. Dia begini, diangkat begini supaya pandangan lurus. Ya, kalau begini menghafal atau begini, ini kurang bagus. Jelas? Maka dia lurus begini matanya, pandangannya. Jaraknya juga harus jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, ya ininya. Nah, setelah dia selesai membaca 20 kali, kemudian apa? Membaca dan melihat 20 kali misalnya, sekedar contoh 20 kali, dia lanjutkan dengan menulis. Ditulis. Ini gunanya apa? Memori pada tangan. Tangan juga punya memori. Makanya sampai sekarang di Afrika itu di daerah Singkit itu kenapa terkenal itu ulama Singkit itu jago hafalannya. Cara belajar mereka masih kayak zaman jadul. Setiap anak-anak kecil itu dikasih papan disuruh nulis ayat yang dia mau hafal hari ini. Itu aja dibawa ke mana-mana papannya, diulang-ulang, dituruh nulis. Dan sampai sini, karena ini tangan juga membantu. Jelas? Nah, sekarang selanjutnya setelah itu dia mulai menghafal. Itu akan mudah, akan ada bantuan. Ya. Nah, ketika dia menghafal, dia angkat suaranya. Jangan dia menghafal suaranya kecil-kecil atau dalam hati, enggak. Menghafal itu aturannya suara dibesarkan. Jangan saling mengganggu, tapi tabrakan suaranya, jarak jauh-jauh. Apa gunanya menghafal suara? Memberikan memori pada telinga supaya dia dengar. Ini telinga juga menghafal. Jelas sampai sini? Telinga juga menghafal. Maka bukan cara menghafal yang bagus menghafal suara kecil-kecil. Ya. Suaranya diangkat kalau menghafal. Supaya apa? Ini memori. Jadi kalau suatu saat dia lupa, dia sudah hafal mutkin. Suatu saat dia lupa, dia bisa gunakan semua memori yang ada. Tangan dia mungkin masih ada memorinya di situ. Lidah dia masih ada memorinya mungkin. Atau kalau dia ingat-ingat kembali bentuk hurufnya itu dia masih ingat. Atau mungkin dengan telinganya. Ini kalau semua memori tangan, memori otak, hafalan, mata, lidah, kemudian telinga gabung semuanya, itu hafalan bakal mungkin. Begitulah para ulama.
Jelas sampai sini? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membaca kitab Mukhtasar Al-Muzani dari awal sampai akhir khatam itu ratusan kali. Bayangkan, ratusan kali. Berapa jilid itu? Ya. Maka sebenarnya ini semua tentang semangat saja. Kalau tidak semangat ya memang repot. Kalau tidak ada semangatnya menghafal. Ya. Setelah taufik dari Allah ya tentunya. Setelah taufik dari Allah, semangat punya. Karena tidak masalah berapa yang kamu hafal, yang penting ada yang kamu hafal sedikit-sedikit, jalan dikit-dikit. Bukan urusan kita itu, bukan urusan kita sampai di ujung. Allah yang menentukan kita masih hidup atau tidak, sampai di mana umur kita. Urusan kita itu mumpung kita masih hidup menghafal saja. Urusan kita selesaikan hafalan atau tidak itu urusan Allah. Ya. Maka jangan membebani diri dari awal saya harus khatamkan ini hafalan misalnya. Ya, dalam artian harus begitu ya. Ya. Sehingga dia memberikan target yang berlebih pada dia. Enggak, hafal sedikit demi sedikit saja yang kamu mampu. Bukan masalah seberapa banyak yang kamu hafal, bukan masalah seberapa banyak yang kamu mau hafal, tapi masalahnya adalah berapa yang sudah kamu hafal. Dan kalau kamu hafal sedikit tapi mungkin jauh lebih banyak dibandingkan kamu menghafal semuanya tapi tidak mungkin, hilang-hilang. Nah, kata beliau, hendaknya dia berulang-ulang kali liyarsakh rusukhan mutaakkida, agar melekat, betul-betul melekat dalam hatinya itu hafalannya. Summa yura'ihi, kemudian dia menjaga hafalannya ya, bihaitsu la yazalu mahfuzan jayyida, agar bisa terhafalkan terus. Nah, kemudian dia mudzakarah hafalannya agar tetap tinggal. Ini butuh mudzakarah. Nah, ini kan kalau sudah menghafal itu murojaahnya diingatkan tiap hari. Kalau sudah mungkin dikurangi murojaahnya tinggal sekali sepekan. Kalau sudah mungkin tinggal sekali sebulan. Kalau sudah mungkin tinggal sekali setahun. Sebagaimana para penghafal Quran itu, al-qurra, para ulama, para penghafal Quran, mereka murojaah hafalannya tinggal sekali setahun. Kenapa? Sudah mungkin tiap Ramadan saja mereka murojaah hafalannya. Ya, tetap ada murojaah harian tapi totalnya semuanya di sekali setahun itu Ramadan. Beda kalau dia imam tentunya ya. Jelas sampai sini ya. Jadi memang di awal berat. Hafalan misalnya hafalan kitab. Kayak sekarang misalnya antum sudah selesai Baikuniyah. Itu jangan ditinggalkan murojaahnya. Jelas sampai sini? Jangan tinggalkan murojaahnya. Porsi murojaahnya dikurangi. Misalnya sekarang saya sudah hafal Baikuniyah. Atau saya sudah hafal Tuhfatus Juramiyah. Ya, kalau belum mungkin setidaknya sekali dalam satu pekan ada antum mengulangi itu dari awal sampai akhir. Satu kali sepekan. Siapkan waktu untuk mengulangi Baikuniyah sekali sepekan. Atau Baikuniyah sekali dalam Juramiyah sekali sepekan. Siapkan waktu, tidak boleh tidak harus. Sekali sepekan. Siapkan waktu untuk itu. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau sudah dirasa mungkin, longgarkan. Sekali sebulan harus ada hafalan selesai. Harus saya meroja satu buku ini sekali sebulan. Jelas sampai sini? Itu kalau begitu nanti kan intinya kan kalau antum menghafal sesuatu itu kan sudah ada di memori kan. Ada hafalan baru, ini memori tertimbun di bawah, hafalan ini tertimbun di bawah. Nah, gunanya antum sekali sepekan dipanggil lagi ke atas memorinya. Nanti ada hafalan baru akan tenggelam lagi, nanti dipanggil lagi ke atas sekali sebulan. Ketika sudah dipanggil terus, dia sudah masuk di memori jangka panjang. Itu memori kalau sudah hafalan, kalau sudah masuk di memori jangka panjang nggak bisa dilupa sudah. Nah, Al-Fatihah itu sudah di memori jangka panjang. Itu tidak bisa dilupa. Nah, sampai sini, masya Allah tentunya. Tapi yang seperti ini Al-Fatihah kita baca, Al-Fatihah itu kita baca 17 kali sehari semalam. Bagaimana tidak dihafal coba? Iya kan? 17 kali sehari semalam. Bagaimana tidak dihafal? Bagaimana tidak masuk di memori jangka panjang? Biar apapun terjadi tidak bisa dia lupa Al-Fatihah. Iya kan? Hafalan juga seperti itu. Jadi kan kalau antum sudah hafal itu belum baru masuk, tapi dia akan tenggelam dengan hafalan, dengan hal-hal yang lain. Antum melihat yang lain, antum membaca, mendengar. Ya, syukur-syukur kalau semuanya dibolehkan agama. Tapi kalau yang melanggar agama, kamu lihat, kamu menghafal, kamu mengetahui yang melanggar agama, sudah. Maka apa? Itu memori yang tertimbun dipanggil terus sampai dia masuk ke memori jangka panjang, sudah aman. Maka intinya butuh kerajinan, butuh semangat dan sabar. Jangan lupa, lupa lagi, sudah berhenti menghafal. Sudah setengah mati dihafal, diulang-ulangi, ujung-ujungnya lupa. Jangan. Nah, jelas sampai sini?
Dan tentunya kalau ini sifatnya hafalan, kalau itu sifatnya pemahaman, maka apa dia sudah disebutkan kemarin, jangan dia tinggalkan majelis sebelum dia fahami pelajaran. Normalnya idealnya seorang dikatakan untuk memahami isi buku kalau dia sudah memahami 70% darinya. Ya, normalnya seorang dikatakan memahami isi buku kalau dia paham 70% isinya. Biar sudah selesai Baikuniyah, tapi kalau belum ada 70% dihafal, berarti belum dipahami. Belum ada 70% difahami isinya, berarti belum dipahami. Demikian pula Jurumi dan seterusnya. Ya. Jadi setidaknya kalau mau pindah ke buku berikutnya, pastikan 70% isi buku saya sudah pahami. Ya. Masalah mengajarkan itu masalah lain, tapi pahami dulu. Walaupun dengan catatan, saya paham, tapi dengan arti catatan belum saya bisa menghafal. Tidak masalah. Tapi yang penting kalau kamu lihat, kamu baca, kamu bisa paham. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, segera cukup dulu ini. Berikutnya tentang masalah skala prioritas dalam menghafal. Yang mana yang didahulukan dalam menghafal. Wallahu alam bisawab. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.